Malam turun perlahan di tepi sungai Bendo. Lampu jalan hanya beberapa yang masih menyala, membentuk lingkaran kuning pudar di antara rumpun bambu. Di situ, menempel pada bangku kayu reot dan genting yang sudah mulai berlumut, berdiri sebuah warung kecil. Papan nama, kayunya belang, hanya bertuliskan Warung Tahu Gimbal dengan cat yang mengelupas. Orang-orang di kampung tahu nama pemiliknya, Pak Hadi. Tapi jarang yang berani bicara banyak tentang apa yang terjadi setelah gelap. Raka pertama kali mendengar cerita itu dari teman kosnya. Katanya, tiap malam dia ngasih makan penunggu sungai. Gumam si teman sambil meneguk kopi. Raka hanya tersenyum waktu itu, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Sehari setelahnya, dia memutuskan pergi sendiri. Bukan untuk mencari hantu, pikirnya, tapi untuk menulis artikel kecil tentang warung tradisional yang masih bertahan. Warung itu tampak biasa ketika Raka sampai. Beberapa kursi plastik, kompor minyak lecet, papan menu yang ditempel seadanya. Bau tahu goreng panas menyengat manis, bercampur harum minyak dan sedikit aroma ikan sungai. Seorang wanita parubaya membalik tahu di wajan. Ada beberapa pelanggan, 2 tukang ojek yang baru pulang patroli, sepasang pasangan muda, dan seorang laki-laki tua yang menatap sungai seperti menunggu sesuatu. Suasana hangat, biasa. Namun, di balik keseharian itu, ada ritus kecil yang membuat bulu kuduk ikut berdiri. Jam menunjukkan hampir jam 11 ketika pelanggan mulai berkurang. Lampu warung yang semula terang meredup, hanya sisa cahaya dari lampu minyak yang mentega tepi meja. Raka hendak pulang ketika dia melihat Pak Hadi berdiri di tepian, membawa seplastik tahu goreng yang masih mengeluarkan uap hangat. Langkahnya lambat, seperti orang yang memikul beban berat sekaligus ringan. Pak Hadi tidak pernah tampak takut pada malam, malah mukanya teduh, mata yang keriputnya mengisyaratkan banyak cerita. Dia melempar tahu satu persatu ke permukaan air, bukan ke arah tengah sungai, ke tempat air mengalir pelan di hamparan batu yang selalu tampak basah. 1, 2, 3 tahu. Setiap tahu mengambang sebentar, lalu tenggelam perlahan. Saat itu Raka merasakan udara yang berubah. Angin yang tadinya hangat menjadi dingin, seperti lembaran kain tipis melintas. Kata-kata yang diucapkan Pak Hadi tidak jelas, hanya gumaman pendek berkali-kali. Wajahnya fokus, bibirnya bergerak pelan. Tidak ada suara musik, tidak ada tanda-tanda doa resmi, hanya bunyi air yang menabrak batu dan gumaman yang menempel di udara. Seorang pelanggan tua di warung menunduk, menutup mata seperti berdoa diam-diam. Yang lain tetap sibuk makan, pura-pura tidak memperhatikan, tetapi mata mereka sesekali melirik ke arah sungai. Raka menunggu lama cukup untuk memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap malam setelah ritual itu, berapapun jumlah pelanggan siang, malam berikutnya warung selalu ramai. Penjual rokok di dekat jembatan bilang pelanggan datang dari jalan yang biasanya sepi. Orang-orang itu tidak terlihat aneh. Mereka membawa uang, tersenyum, duduk, memesan tahu gimbal, dan tampak seperti orang biasa. Namun, beberapa dari mereka punya kebiasaan yang sama. Ketika pulang, langkahnya selalu sedikit melambat, seolah menimbang sesuatu yang tak kasat mata. Raka masih mencoba menjelaskan dengan akal sehat. Mungkin hanya kebetulan, mungkin warung punya rasa yang enak, mungkin lokasi warung yang dekat jembatan membuatnya mudah dilewati. Tapi suatu malam, Raka melihat sesuatu yang membuatnya tak lagi yakin. Seorang perempuan muda duduk di pojok dekat jendela, memesan tahu gimbal dengan diam. Wajahnya pucat, mata kosong seperti yang sering digambarkan pada orang kehilangan sesuatu. Setelah makan, dia keluar. Raka memperhatikan dari balik piringnya. Perempuan itu berjalan ke tepian sungai. Dia tidak melempar tahu, tidak menggumam. Dia hanya berdiri, menatap air. Sesaat kemudian,
tangan kecil yang basah menjulur dari permukaan bukan manusia dewasa, tapi seperti tangan anak-anak, ukuran kecil dan putih pucat. Perempuan itu tersenyum getir, lalu menyingkap pinggangnya, mengambil tahu dari keranjang plastik kecilnya, dan melemparnya ke dalam air. Tangan itu meraih tahu, tapi sebelum menyentuh, tangan itu hilang. Perempuan itu menunduk, menangis sebentar, lalu pergi. Raka hampir saja berdiri dan mengejar perempuan itu, tapi sesuatu menahan dia, perasaan bahwa ia tidak cukup tahu. Perasaan bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang bukan untuk mata biasa. Dia memilih duduk lagi, merendam pikirannya dalam rasa penasaran. Ketika ia beranjak pulang beberapa menit kemudian, ia menemukan selembar kertas kecil terlipat di bawah piringnya. Di atasnya tertulis satu baris dengan tinta hitam, "Jangan memberi lebih dari cukup." Tulisan itu mirip kaligrafi tadi malam, tetapi ada noda lembab seperti bekas air. Seminggu kemudian, Raka kembali lagi. Dia sudah menanyakan pada beberapa tetangga tentang asal-usul ritual itu. Jawaban yang didapatnya bermacam-macam. Dulu, ada perahu yang karam, ada anak-anak yang hilang di sungai, ada janji lama dari leluhur. Semuanya setengah cerita, setengah takhayul. Orang-orang yang tahu banyak enggan berbicara panjang. "Biarkan saja," kata yang tua. "Kalau sudah biasa, biarkan mengalir. Itu bagian dari warung," kata yang lain. Seperti sebuah fakta sehari-hari. Raka merasa bahwa warung ini hidup dari dua hal: tahu goreng dan janji yang dilanggar. Janji yang tidak pernah diucapkan, tetapi terasa dalam setiap butir uap yang naik dari pinggan. Penunggu Sungaya, apakah benar ada, atau hanya cerita agar orang datang? Di malam-malam berikutnya, Raka memperhatikan hal-hal kecil. Baju yang kering di jemuran tiba-tiba lembab saat pagi. Jejak kaki yang hilang begitu saja di tanah berlumpur. Suara tawa anak kecil yang terdengar jauh ketika tidak ada anak di dekat sana. Pada suatu malam hujan, langit menutup rapat dan jembatan dibalut kabut. Warung nyaris sepi, hanya lampu minyak yang tinggal satu. Pak Hadi melangkah lagi ke tepian membawa tahu. Seperti rutinitas yang tak pernah absen, saat ia menggumam, sesuatu di air membalas. Bukan dengan kata, tapi dengan suara. Satu tawa kecil yang tajam mengiris tenang. Raka berdiri, ingin merekam, ingin bertanya. Namun ketika ia maju, tanah di bawah kakinya bergetar halus, seperti ada denyut yang mengikuti tarian air. Ketika Pak Hadi kembali, matanya memerah sedikit, dan ia menatap Raka lebih lama dari biasanya. "Kau tidak perlu tahu semuanya," katanya lembut. Kita memberi, dan mereka memberi. Tapi jangan pernah memberi yang lebih dari cukup. Dan jangan pernah membawa pulang sesuatu dari air. Suaranya seperti membisikkan janji sekaligus ancaman. Raka pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Di jalan yang berliku, suara tahu digoreng, gumaman, dan tawa kecil terus mengikuti pikirannya seperti gema. Ia tahu, ia baru saja memasuki babak pertama dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang terselip antara kenyataan dan mitos, antara penawaran dan tuntutan. Dan di dalam saku jaketnya, selembar kertas basah itu tetap ada. Pesan samar yang membuatnya merasa bahwa malam itu bukan hanya sekadar cerita. Itu adalah undangan. Tapi undangan untuk apa? Lampu, warung, mati. Dari keyahan, air sungai berbisik seolah menunggu jawaban. Hujan baru saja reda ketika Raka kembali ke warung itu. Udara Semarang malam itu lembab. Aroma tanah bercampur dengan bau minyak goreng dari dapur yang belum padam. Dari Kayohan, suara sungai Bendo terdengar berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Bukan ikan, bukan arus biasa. Warung tahu gimbal milik Pak Hadi masih berdiri sama seperti seminggu lalu. Lampunya kuning, temboknya lembab, dan papan kayunya masih bergetar
setiap kali truk lewat di jalan besar. Tapi malam ini, warung itu tampak lebih sepi dari biasanya. Tak ada pelanggan, tak ada suara piring beradu, hanya suara minyak mendesis dan denting halus sendok dari dalam dapur. Raka masuk pelan-pelan, sendirian. "Nak?" tanya Pak Hadi tanpa menoleh. Suaranya berat dan serak. "Iya, Pak. Mau makan dan ngobrol sedikit." "Kalau boleh." Pak Hadi tersenyum sekilas, tapi matanya tak ikut tersenyum. "Ngobrol tentang apa? Tentang tahu atau tentang sungai?" Pertanyaan itu membuat Raka diam, tapi sebelum sempat menjawab, angin dari arah sungai berembus dingin, membuat lampu minyak bergoyang. Api kecilnya menari, memanjang, seolah ingin padam tapi ditahan sesuatu. Dari sela-sela papan warung, terdengar bunyi seperti seretan, pelan, basah, dan panjang. Pak Hadi tiba-tiba menatap ke arah sungai. "Mereka mulai lapar," katanya datar. Raka menelan ludah. "Mereka siapa, Pak?" Pak Hadi menatapnya lama sekali sebelum menjawab. "Yang menunggu makanan mereka di bawah sana. Kalau lupa dikasih, mereka datang sendiri." Malam itu, Raka untuk pertama kalinya melihat ritual itu dari dekat. Pak Hadi membawa baki berisi sepiring tahu gimbal lengkap. Bukan hanya tahu goreng, tapi dengan lontong, kol, dan udang goreng. Tidak seperti biasanya. Raka mengikuti dari belakang, menapaki tanah becek di tepi sungai. Air tampak lebih hitam dari biasa, tidak memantulkan cahaya lampu sama sekali. Pak Hadi menunduk dan mulai berdoa dengan suara rendah, seakan berbicara dengan seseorang yang ada di bawah sana. Tangan kirinya menggenggam erat sendok kayu, sementara tangan kanannya perlahan melempar potongan tahu satu demi satu ke sungai. Setiap potongan tahu jatuh, air beriak kecil, tapi tak pernah muncul gelembung. Ada suara lirih dari air, seperti suara orang menelan makanan. Klip, klip, klip. Raka menahan napas, bulu kuduknya berdiri. "Pak, itu suara apa?" tanyanya pelan. "Jangan tanya," bisik Pak Hadi tanpa menoleh. "Kalau kau dengar suara itu menjawab, artinya mereka tahu namamu." Tapi malam itu, suara itu memang menjawab. Di antara riak air dan hujan yang turun tipis, terdengar bisikan panjang, samar tapi jelas. "Raka." Tubuh Raka menegang. Ia melangkah mundur, tapi kakinya terpleset lumpur dan jatuh duduk. Ketika ia menatap ke arah suara, sesuatu muncul di permukaan air. Bentuknya samar seperti kabut, tapi di dalam kabut itu ada wajah anak kecil, matanya kosong, kulitnya pucat kehijauan, bibirnya biru. Anak itu tersenyum, lalu perlahan tenggelam lagi ke bawah. Pak Hadi segera meraih tangan Raka dan menariknya berdiri. "Sudah, jangan lihat lama-lama," katanya tegas. Namun, di saat yang sama, arus sungai tiba-tiba menjadi deras. Air berputar-putar seperti pusaran, mengeluarkan aroma amis dan busuk. Raka mendengar suara tawa kecil dari bawah air. Bukan satu, tapi banyak anak-anak yang tertawa bersama. Pelan tapi menakutkan, Pak Hadi menggenggam kalung kecil di lehernya, lalu menancapkan sendok kayu ke tanah. "Tenang, sudah dikasih makan." Teriaknya. Air berhenti berputar seketika. Suara tawa lenyap, hanya tersisa angin malam dan detak jantung Raka yang berpacu cepat. Ketika mereka kembali ke warung, Raka gemetar. Tangannya kotor oleh lumpur, tapi juga dingin, seperti habis menyentuh air es. "Pak, siapa anak itu?" Pak Hadi menghela napas panjang. "Dulu, sebelum warung ini berdiri, di sini pernah ada banjir besar. Banyak yang hanyut, termisek anak-anak dari kampung sebelah. Sungai ini menelan mereka, tapi arwah mereka nggak pergi. Mereka lapar, mereka haus, dan mereka butuh pengingat. Jadi, sejak itu, tiap malam aku kasih makan."
papaya, tenon. Raka menatap wajah tua itu dengan ngeri. Berarti makanan itu bukan untuk arwah biasa? Pak Hadi tersenyum miring. Kalau cuma arwah biasa, gak akan balik makan tiap malam. Setelah malam itu, Raka tak bisa tidur. Di kamar kosnya, dia mendengar suara air menetes dari genting. Tapi lama-lama berubah, seperti suara klip. Sama seperti di sungai. Ketika ia menatap jendela, ada bayangan kecil berdiri di luar. Basah kuyup, dengan tangan menempel di kaca, bayangan itu tersenyum. Pipernya, Raka terjatuh dari tempat tidur. Ia menyalakan lampu, tapi bayangan itu sudah hilang. Di kaca jendela, hanya ada bekas tangan kecil, basah, dingin, dan berbau air sungai. Keesokan paginya, ia kembali ke warung dengan mata sembab. "Pak, mereka datang ke saya," katanya dengan suara bergetar. Pak Hadi menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kau sudah lihat wajah mereka. Berarti kau sudah bagian dari perjanjian." "Perjanjian apa, Pak?" "Setiap orang yang tahu keberadaan mereka harus ikut memberi makan. Kalau tidak..." Pak Hadi menatap sungai sebentar, lalu melanjutkan, "Mereka yang akan menjemput makanan mereka sendiri." Dan malam itu, tanpa bisa menolak, Raka ikut berdiri di tepi sungai bersama Pak Hadi. Tangannya menggenggam tahu goreng panas yang meneteskan minyak. Saat ia melempar tahu pertama ke air, bisikan itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih banyak, lebih dekat, dan terdengar jelas. "Terima kasih, Raka." Suara itu datang dari dalam air, dan di permukaan muncul banyak tangan kecil yang menyentuh riak. Tangan anak-anak, pucat, gemetar, dan seolah menunggu tahu berikutnya. Hujan mulai turun lagi, membasahi tubuh mereka. Tapi di balik gemericik air itu, Raka tahu sesuatu sudah berubah dalam dirinya. Ia seperti sedang disapa dari dua dunia sekaligus. Dan dari kejauhan, di balik kabut sungai, ada suara lembut yang berbisik, "Kalau kau berhenti memberi, kami akan lapar lagi." Raka menatap air yang gelap itu lama-lama, sebelum menyadari, di antara arus yang bergerak pelan, bayangannya sendiri sudah tak tampak. Yang terlihat hanya siluet anak kecil yang tersenyum di tempatnya. 3 malam berlalu sejak Raka ikut dalam ritual di sungai. Sejak itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Tidur tak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat wajah-wajah anak kecil dengan mata kosong yang memandangnya dari bawah air. Kadang mereka tersenyum, kadang hanya diam. Tapi yang paling menakutkan, kadang mereka memanggil namanya, pelan, seperti bisikan angin di dalam kamar. "Raka, jangan lupa kasih makan." Suara itu muncul hampir setiap malam. Dan anehnya, setiap kali Raka melewatkan waktu makan malam di warung, sesuatu terjadi. Pagi hari, air keran di kosnya akan berubah keruh, berbau lumpur. Di ember tempat cuci piring, ada potongan kecil seperti tahu goreng, tapi warnanya hitam dan lembek. Kadang, dari kamar mandi terdengar suara tawa anak kecil, pelan, jauh, tapi cukup jelas untuk membuat darahnya berhenti mengalir. Hari keempat, Raka memutuskan untuk kembali ke warung. Ia tidak tahan lagi ketika sampai. Warung tampak lebih sepi dari biasanya. Lampu gantungnya goyah, kursi-kursi kosong, dan wajan besar di dapur hanya bergeming di atas kompor yang belum dinyalakan. Tidak ada bau tahu goreng, tidak ada suara pelanggan, hanya angin lembab dari sungai yang mengirim aroma amis menusuk. "Pak Hadi," panggil Raka. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya bunyi sendok jatuh di lantai. Raka berjalan ke belakang warung. Di sana, di dekat sungai, ia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Baskom besar berisi tahu mentah tergeletak. Sebagian sudah menghitam, dan di tanah di sekitarnya ada jejak kaki kecil. Pontiac Sekali, bukan 1 atau 2, tapi puluhan, mengarah ke arah air. Lalu Raka melihat Pak Hadi.
Pria tua itu duduk di tepi sungai, mematung, menatap air dengan mata kosong. Bajunya basah, tangannya bergetar. "Pak," Roka Mendekot menepuk bahunya. Pak Hadi menoleh pelan. Wajahnya pucat, matanya merah, seperti kurang tidur. "Marah," katanya pelan. "Tahu yang kukasih tadi? Gosong." Rockadime. Suara air di sungai berubah aneh, seperti ada sesuatu yang bernafas di bawahnya. "Apa yang akan mereka lakukan kalau marah, Pak?" Pak Hadi tidak menjawab. Ia berdiri dengan kaku, lalu mengambil sepotong tahu dari baskom dan melemparkannya ke air. Tapi kali ini, air tidak menelan tahu itu, malah memuntahkannya kembali ke tepi sungai. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil, bukan dari jauh, tapi dari bawah jembatan. "Kami tidak mau yang gosong." Suaranya pelan, tapi bergema di seluruh sungai. Raka mundur 2 langkah, bulunya berdiri. Pak Hadi menunduk, tangannya gemetar. "Mereka tidak mau makananku lagi," katanya lirih. "Mereka mau yang baru." "Maksudnya?" tanya Raka cepat. Pak Hadi menatapnya, matanya basah. "Mereka minta tahu dari tangan orang lain." Dan di saat itu Raka sadar, satu-satunya orang yang bersama Pak Hadi malam itu hanyalah dirinya. Pak Hadi menyerahkan sendok kayu pada Raka. "Kau yang harus kasih makan malam ini," katanya. "Kalau tidak, mereka akan menjemputmu di rumah." Raka ingin menolak, tapi air di sungai mulai beriak. Suara tawa anak-anak kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih banyak, seperti datang dari kedalaman yang tak berujung. Raka lapar. Tangannya gemetar saat mengambil tahu goreng dari piring. Dengan napas berat, ia melemparkannya satu persatu ke sungai. Tahu pertama menghilang, tahu kedua juga. Tapi saat tahu ketiga jatuh, sesuatu menyentuh ujung jarinya. Dingin, licin, seperti tangan kecil yang basah. Ia menjerit, tapi tubuhnya kaku. Air sungai bergolak, dan dari pusaran itu muncul wajah-wajah kecil. Belasan, mungkin puluhan. Mereka tersenyum lebar, tapi gigi mereka tajam, berwarna hitam. Di antara mereka, Raka melihat sosok yang berbeda. Seorang anak laki-laki lebih besar dari yang lain. Wajahnya pucat kebiruan, matanya kosong, dan di tangan kirinya ada potongan tahu gosong. "Terima kasih Raka," katanya dengan suara serak. "Sekarang giliranmu memberi." "Tahu terakhir." "Raka, tahu terakhir." Anak itu tersenyum lebih lebar. "Dari tubuhmu sendiri." Dalam sekejap, arus sungai memanjang seperti tangan besar, menarik kaki Raka. Ia berteriak, menjakar tanah. Tapi Pak Hadi hanya berdiri diam. "Jangan lawan," katanya dengan suara berat. "Kalau melawan, mereka akan ambil lebih dari itu." Air sudah sampai di dada. Suhu tubuh Raka turun drastis. Di telinganya terdengar suara anak-anak tertawa pelan, seperti sedang bermain di bawah air. Dan saat kepalanya hampir tenggelam, Pak Hadi tiba-tiba menancapkan sendok kayu ke tanah lagi, berteriak, "Sudah cukup, dia bukan bagian dari kalian." Pusaran air berhenti. Tangan-tangan kecil itu menghilang. Raka jatuh tersungkur ke tanah, terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah kuyup, tapi matanya menatap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sendok kayu milik Pak Hadi kini patah, dan ujungnya hangus seperti terbakar dari dalam. Pak Hadi menatapnya lemah. "Aku tidak bisa lama-lama menahan mereka. Kau harus pergi sekarang." Raka berdiri, masih gemetar. "Tapi Pak..." "Pergi," bentak Pak Hadi. "Malam ini aku akan tutup warungnya untuk selamanya." Raka berlari menembus kabut, tidak menoleh. Tapi saat ia melewati jembatan, ia menatap ke belakang dan melihat sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Warung itu tenggelam perlahan. Atapnya, lampunya, semuanya tertarik ke bawah
seperti ditelan oleh tanah. Dari permukaan sungai muncul bayangan anak-anak berlari, tertawa, menari di antara arus. Dondi, tengga-tengga. Mereka, Pahadi, berdiri diam. Tubuhnya mulai lenyap ke dalam air sambil menggenggam satu potong tahu goreng terakhir. Sudah cukup, katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Raka berlari sekuat tenaga, tapi di kejauhan, di setiap genangan air yang ia lewati, ada pantulan wajah anak kecil. Sama, selalu tersenyum, selalu basah. 3 hari kemudian, warga kampung menemukan sungai Bendo meluap. Warung tahu gimbal itu lenyap tanpa jejak. Tidak ada puing, tidak ada tanda-tanda. Namun, di pinggir sungai, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Selembar kertas lusuh dengan tulisan tangan basah. Hampir pudar, tulisannya hanya 1 baris. Jangan memberi lebih dari cukup, karena mereka tidak akan pernah kenyang. Dan di sudut kertas itu, menempel remah kecil tahu goreng yang masih lembab, berbau amis, seperti air sungai yang belum selesai menelan rahasianya. 2 minggu setelah hilangnya warung tahu gimbal di tepi sungai Bendo, warga kampung mulai berani lewat jalan itu lagi. Air sungai sudah surut, meski warnanya masih kehitaman dan memantulkan bau amis yang aneh. Beberapa orang bilang mereka kadang mendengar suara piring beradu di malam hari, seperti ada yang sedang menyiapkan makanan di tempat yang sudah tak ada. Tapi tak ada yang mau memastikan. Raka pun berusaha melupakan semuanya. Ia pindah dari kos lama, mencari tempat lebih jauh dari sungai. Ia mulai menulis lagi, tapi setiap kali menulis, ujung jarinya terasa dingin, dan tinta dari pulpen sering menetes tanpa sebab, membentuk noda seperti percikan air. Kadang, di tengah malam, ia mendengar suara sendok kayu diketuk perlahan di meja. Tuk, 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 tuk. Pelan, teratur, seperti isyarat bahwa seseorang sedang memanggil. Ia mencoba mengabaikannya, hingga suatu sore, ketika sedang melewati pasar, ia mencium bau yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Tahu goreng panas, minyak bekas, dan aroma udang gimbal yang khas. Bau yang dulu hanya ada di warung Pahadi. Raka menoleh, dan di ujung gang sempit dekat jembatan kecil, berdiri sebuah warung baru. Papan kayunya masih basah, catnya mengilap, tapi namanya sama. Warung tahu gimbal Pahadi. Tangannya gemetar. Ia mendekat, langkahnya pelan. Di dalam, seorang wanita paruh baya sedang menyiapkan adonan. Wajahnya asing, tapi caranya membalik tahu di minyak panas. Persis seperti cara Pahadi dulu. Warung baru ya, Bu? Tanya Raka, mencoba bersikap santai. Wanita itu menoleh, tersenyum sopan. Iya, Mas. Katanya dulu di sini pernah ada warung juga. Saya cuma nerusin, biar nggak kosong tempatnya. Namanya sengaja sama. Sudah begitu tulisannya dari awal. Katanya masih tersenyum. Waktu kami bersihin tempat ini, papan nama itu sudah ada di situ. Saya pikir, ya sudah, mungkin rezekinya. Raka merasakan udara di sekitarnya menurun drastis. Angin seolah berhenti, dan dari dalam warung terdengar suara kecil, klep, seperti suara air menelan sesuatu. Bu, kalau malam warung ini masih buka? Kadang-kadang, jawab wanita itu ringan. Soalnya aneh, Mas. Kalau saya tutup sebelum jam 11, besok paginya makanan saya basi semua. Tapi kalau saya tunggu sampai lewat tengah malam, malah laris. Pelanggan datang sendiri, padahal gak ada yang saya lihat lewat jalan. Raka menelan ludah. Ia tahu pola itu, pola yang sama seperti dulu. Ia duduk di kursi dekat jendela, mencoba memastikan apakah semua ini nyata atau tidak. Di meja depannya, semangkuk tahu gimbal disajikan. Warna kuahnya agak keruh, tapi aroma bumbunya kuat. Raka menggigit sedikit, dan tubuhnya langsung kaku. Rasanya persis sama, persis
sampai kerasa minyak yang sedikit getir. Rasa yang hanya dimiliki tahu goreng dari tangan Pak Hadi. Wanita itu memperhatikan Raka. "Mas, kenal sama yang punya dulu?" "Ya." Raka mengangguk pelan. "Saya pernah bantu beliau." "Oh, pikir." "Ya, semoga Mas bisa bantu saya juga nanti. Soalnya malam ini," katanya, "saya harus ngasih makan sesuatu di sungai belakang." Raka langsung menatapnya. "Ibu tahu dari mana?" Wanita itu berhenti menggoreng. Tatapannya kosong beberapa detik. Lalu suaranya berubah datar. "Dari mimpi. Seorang lelaki tua datang semalam. Katanya, kalau mau ramai, jangan lupa kasih tahu ke air, biar mereka nggak lapar." Darah Raka seperti berhenti mengalir. Wajah lelaki itu. "Ibu Inggit." Wanita itu menatap jauh. Kulitnya gelap, rambutnya putih, senyumnya aneh. "Oh iya." Dia bawa sendok kayu di tangannya. Raka merasa mual. Itu pasti Pak Hadi. Malamnya, ia memutuskan tinggal diam di sekitar warung. Ia bersembunyi di balik pohon bambu dekat sungai, menunggu apakah wanita itu benar-benar akan melakukan ritual itu. Jam menunjukkan pukul 11:15. Ketika lampu warung meredup, wanita itu keluar, membawa nampan berisi tahu goreng panas. Langkahnya kaku, matanya kosong, seperti orang setengah tidur. Ia berjalan ke arah sungai dan mulai menabur tahu satu persatu. Sambil bergumam tanpa sadar, Raka tidak bisa mendengar jelas. Tapi kalimat itu mirip dengan yang dulu sering diucapkan Pak Hadi untuk yang di bawah air. "Jangan lapar, jangan datang ke warung." Air di sungai mulai bergerak pelan. Dari balik kegelapan muncul suara seperti napas berat. "Haha, haha." Lalu tawa anak-anak. Bulu kuduk Raka berdiri. Ia melihat tengon-tengen kecil muncul lagi. Sama seperti dulu, pucat, basah. Tapi kini jumlahnya lebih banyak. Mereka memegang tahu, menggigitnya, dan tertawa seperti sedang bermain. Wanita itu tiba-tiba berhenti, melempar tahu. Wajahnya berubah tegang. Lalu ia menatap ke arah pusaran air. "Kalian sudah kenyang kan?" Suaranya bergetar, tapi air tetap beriak. Dan dari dalamnya muncul suara lain. Kali ini suara seorang pria tua. Belung. Raka mengenali suara itu. Itu suara Pak Hadi. Wanita itu menjerit, tapi tubuhnya ditarik ke arah air oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berusaha menahan, tapi arus sungai seolah hidup. Raka langsung berlari ke arah sungai, berusaha menariknya. Namun ketika ia meraih tangan wanita itu, tubuhnya dingin sekali. Dan dari balik bahunya muncul sosok Pak Hadi. Wajahnya separuh membusuk, tapi matanya masih sama. "Kau kembali," katanya pelan. "Aku butuh penerus." "Tidak," teriak Raka, berusaha menarik wanita itu menjauh. Tapi air memercik, dan dari dalamnya keluar anak-anak itu lagi. Kali ini bukan untuk makan, tapi memegang kaki mereka berdua. "Aku sudah tua," lanjut Pak Hadi. "Mereka butuh yang muda untuk jaga keseimbangan. Kau sudah bagian dari mereka, Raka." Tangan-tangan kecil itu menarik lebih kuat. Raka berusaha melawan, tapi air sudah mencapai dadanya. Ia berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam oleh tawa anak-anak dan bisikan Pak Hadi yang terakhir ia dengar. Tahu terakhir belum habis. Gelap. Ketika Raka membuka mata, ia tidak lagi di tepi sungai. Ia berdiri di dapur warung, di depan wajan panas, minyak bergolak, dan di tangannya ada sendok kayu yang terbakar di ujungnya. Dari luar terdengar suara anak kecil tertawa, lalu bisikan lembut memanggil, "Mas, pesen tahu gimbal 1. Raka menoleh ke arah suara itu dan melihat di pintu warung sepasang pelanggan berdiri, basah kuyup. Wajah mereka pucat, matanya kosong, tapi tersenyum sopan. Raka menatap wajan, lalu ke arah sungai yang terlihat dari jendela. Di permukaannya
Bayangkan anak-anak menari di bawah air, menunggu tangannya bergerak sendiri, memasukkan tahu ke minyak panas, mendesis keras. Ia tidak bisa berhenti, seolah ada yang menggerakkan dari dalam. Dan di papan kayu luar warung, tulisan lama muncul kembali. Samar tapi jelas, di bawah cahaya bulan, warung tahu gimbal buka sampai kenyang. Namun, di bawah tulisan itu ada goresan baru yang entah kapan terukir. Jangan berhenti memberi, karena mereka lapar selamanya. Malam itu, suasana di sekitar warung tahu gimbal milik Pak Suyono terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasa membawa aroma gorengan, kini hanya membawa hawa lembab dan dingin dari arah sungai. Lampu-lampu jalan di sekitar warung tampak meredup, seperti enggan menembus kabut tipis yang mulai turun. Nina, anak muda yang belakangan sering membantu di warung itu, menatap ke arah sungai dengan perasaan aneh. Sejak kejadian aneh seminggu lalu ketika ia melihat bayangan perempuan berambut panjang di tepian sungai, Nina sering merasa seperti diawasi. Kadang saat sedang menggoreng tahu, ia mendengar suara gemericik air yang terlalu jelas, seolah-olah seseorang sedang mandi di sungai. Tapi saat ia menengok, permukaan airnya hanya beriak pelan, memantulkan sinar kuning dari lampu jalan. Malam itu, sekitar pukul 11, Pak Suyono memutuskan menutup warung lebih cepat. Udah, Nin, pembeli udah sepi, kamu bantu bersihin aja. Bapak mau ke belakang sebentar, katanya. Ke sungai lagi, Pak? Tanya Nina, setengah ragu. Pak Suyono hanya tersenyum samar. Iya, ada yang harus Bapak kasih makan. Nina ia tahu maksud kalimat itu. Setiap malam, tanpa pernah absen, Pak Suyono selalu menabur tahu goreng ke sungai sambil membaca doa aneh dalam bahasa Jawa kuno yang Nina tidak mengerti. Ia pernah bertanya sekali, dan jawabannya membuat bulu kuduknya berdiri. Kalau nggak dikasih makan, penunggu air itu bakal ngambil gantinya. Nin, suara air dari belakang warung terdengar pelan, lalu makin lama makin deras, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah sana. Nina mencoba mengabaikan dan kembali membereskan meja. Tapi dari arah sungai, ia mendengar suara yang membuatnya kaku di tempat. Nin, suara itu lirih, tapi jelas, seolah dipanggil dari dalam air. Nina katanya dengan nada bergetar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi cipratan air kecil. Tapi kali ini ia mendengar suara langkah Pak Suyono berlari. Lalu biuku, suara air besar, seperti seseorang terjatuh ke sungai. Nina panik. Ia langsung berlari ke belakang. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Pak Suyono tidak terlihat, tapi di tepian sungai, di antara rumput-rumput liar, ada sepasang sandal dan ember kecil yang berisi potongan tahu goreng. Di air yang hitam pekat, muncul gelembung besar, satu persatu, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan. Gak mungkin, gumamnya sambil melangkah mendekat. Tiba-tiba, dari tengah sungai muncul wajah pucat. Rambutnya panjang dan basah, matanya merah menyala seperti bara. Wajah itu menatap langsung ke arah Nina sambil tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Air sungai di sekitarnya berputar cepat, menimbulkan pusaran kecil. Nina menjerit dan mundur. Ia berlari ke dalam warung, menutup pintu, menahan napas di balik meja. Dari luar, ia bisa mendengar suara langkah kaki berat menyeret di tanah becek menuju pintu warung. Serak, serak, serak. Lalu suara itu berhenti tepat di depan pintu, hening. Namun, perlahan terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Nina, suara itu pelan, serak, tapi sangat familiar. Suara Pak Suyono. Bukan Nin, Papa. Kedinginan. Hati Nina berdegup kencang. Ia ingin percaya itu benar-benar Pak Suyono.
Tapi saat ia melongok dari celah jendela kecil, pemandangan di luar membuatnya hampir pingsan. Sosok yang berdiri di depan pintu bukan lagi Pak Suyono yang ia kenal. Tubuhnya basah kuyup, kulitnya kiboboan seperti ikan busuk, dan dari matanya menetes air hitam pekat. Di tangannya masih ada tahu goreng yang remuk. "Buka, Nin." "Papa." "Lapar." Penunggunya lapar. Suaranya berubah lebih berat, lebih dalam, seperti bergema dari dalam air. Nina berlari ke dapur dan mencari jalan keluar. Tapi setiap kali ia membuka pintu, ia hanya melihat air. Seluruh lantai warung kini tergenang air setinggi mata kaki. Padahal hujan belum turun. Dari genangan itu muncul tangan-tangan hitam berlendir yang bergerak pelan, seperti berusaha meraih kakinya. Ia berteriak sekeras mungkin, tapi tak ada satupun orang yang mendengar. Hanya suara air dan desis lembut dari luar warung. Ngasih makan atau gantinya yang diambil. Malam itu, warung tahu gimbal di pinggir sungai Semarang itu sunyi. Ketika pagi tiba, warga hanya menemukan pintu warung terbuka lebar. Tak ada Pak Suyono, tak ada Nina. Yang tersisa hanya ember kosong, beberapa tahu goreng yang mengambang di sungai, dan bau amis yang menusuk seperti darah bercampur minyak jelantah. Dan sejak malam itu warga sekitar bersumpah setiap tengah malam dari arah sungai yang sama terdengar suara orang menabur tahu sambil berbisik, "Ngasih makan, nasi, makan." 3 hari setelah kejadian itu, warung tahu gimbal milik Pak Suyono tetap tertutup rapat. Warga sekitar mulai gelisah. Tak ada yang berani mendekat ke sungai malam-malam lagi. Suara orang menabur tahu sambil berbisik pelan masih terdengar, tapi hanya bagi mereka yang kebetulan lewat larut malam. Beberapa orang bilang itu cuma hembusan angin yang membawa suara air. Tapi sebagian besar warga yakin itu suara arwah Pak Suyono dan Nina yang belum tenang. Sampai akhirnya datang seseorang bernama Bu Ratna, saudara jauh Pak Suyono dari Ungaran. Ia datang dengan wajah cemas dan membawa sebuah bungkusan kecil berisi dupa dan sesajen. Katanya, ia bermimpi didatangi Suyono 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, Suyono basah kuyup, tubuhnya penuh lumpur, dan hanya berkata satu kalimat, "Dia belum kenyang, Ratna. Dia mau lebih." Mendengar itu, warga sekitar makin takut. Tapi ada satu orang yang nekat, Ardi, pemuda yang biasa nongkrong di dekat sungai. Ia tidak percaya hal-hal gaib, dan baginya semua cerita itu cuma akal-akalan agar orang takut. Ia ingin membuktikan kalau semua itu cuma mitos. Malam itu, Ardi membawa senter dan ponselnya. Ia berjalan ke arah warung yang kini sepi dan ditutupi semak liar. Pintu warung masih terkunci dari dalam, tapi kaca jendela di sampingnya sudah retak. Saat ia menyorotkan senter ke dalam, terlihat Mahameya berantakan, minyak goreng tumpah di lantai, dan dinding yang penuh bercak hitam seperti bekas jamur. Ia mencoba menenangkan diri. "Cuma warung kosong," katanya pelan. Tapi begitu senter menyorot ke bagian belakang, Kera dapur, ia melihat sesuatu jejak kaki basah menuju ke pintu belakang. Jejak itu memanjang sampai keluar ke arah Songge. Ardi mengikuti jejak itu dengan perasaan tak enak. Saat sampai di tepi sungai, ia berhenti. Air sungai tampak tenang, tapi udara di sekitarnya tiba-tiba terasa sangat dingin. Bau anyir dan amis begitu kuat, seperti bangkai ikan busuk. Di tepi ada sesuatu yang tergeletak ember kecil, berisi tahu goreng yang sudah menghitam. Tiba-tiba air di depan Ardi beriak, awalnya pelan, lalu makin kuat, seperti ada yang mendidih di bawahnya. Ia menyorotkan senter ke sana, dan detik berikutnya, sesuatu muncul dari dalam air perlahan. Sebuah kepala perempuan, rambut panjang basah menutupi wajah, tubuhnya pucat kehijauan, seperti jasad yang sudah lama di air. Dari bawah tubuhnya menjulur sesuatu seperti ekor ikan besar.
Tapi bukan sisik biasa. Itu kulit licin, berlendir, dan bergerak sendiri, seolah hidup. Ardi mundur dengan napas tersengal. Makhluk itu menatapnya dengan mata merah menyala. Lalu terdengar suara lirih yang seperti bergema di dalam kepalanya. Ngasih makan atau gantinya. Ardi hampir tak bisa bergerak. Makhluk itu meluncur keluar dari air dengan kecepatan yang tak masuk akal. Tangan-tangannya yang pucat meraih pergelangan kaki Ardi dan menariknya ke bawah. Ia berteriak sekeras mungkin, tapi suaranya tenggelam bersama cipratan air besar. Keesokan paginya, warga menemukan senter dan sandal Ardi di pinggir sungai. Tak ada tanda tubuhnya. Bu Ratna yang mendengar kabar itu langsung melakukan ritual kecil di dekat sungai. Ia menyalakan dupa dan membaca doa pelan-pelan. Sementara beberapa warga hanya berani melihat dari jauh. Saat ia menaburkan bunga ke sungai, air tiba-tiba bergolak sendiri, seperti sedang marah. Dari dalam air terdengar suara perempuan menangis. Tangisannya panjang dan menyayat. Lalu muncul bayangan samar di permukaan air seorang perempuan berpakaian kebaya kuning, duduk di atas batu besar di tengah sungai. Rambutnya terurai dan matanya kosong menatap Bu Ratna. Dia bukan manusia, bisik Bu Ratna sambil gemetar. Itu Nyai Larung, penjaga air yang dulu disembah orang-orang tua zaman dulu di sini. Menurut cerita lama yang diceritakan Bu Ratna, Nyai Larung adalah roh penunggu sungai yang dulunya sering diberi sesajen oleh warga. Namun setelah zaman berubah, orang berhenti memberi persembahan. Air sungai makin kotor. Banyak orang membuang limbah dan bangkai ke sana. Hingga suatu hari, ia menampakkan diri pada Pak Suyono yang waktu itu hampir tenggelam. Sebagai gantinya, Nyai Larung menyelamatkan nyawa Pak Suyono, tapi menuntut sesuatu, tumbal makanan dan nyawa manusia. Setiap kali ia lapar, Pak Suyono yang putus asa karena usahanya sepi, akhirnya menuruti. Ia mulai menabur tahu goreng ke sungai setiap malam. Awalnya semua berjalan lancar, warungnya ramai, rezekinya lancar, tak ada yang mencurigai apapun. Tapi semakin banyak orang makan di warungnya, semakin sering Nyai Larung menuntut. Sampai akhirnya ia meminta gantinya, manusia. Dan malam itu malam, ketika Pak Suyono lenyap adalah saat Nyai Larung datang menagih. Bu Ratna menangis terseduh di tepi sungai. Dia gak bakal berhenti kalau gak dikembalikan ke tempat asalnya, katanya lirih. Tapi tak ada yang tahu apa maksud kalimat itu. Malam harinya, warga yang tinggal di dekat sungai mendengar suara gemericik aneh. Saat mereka melihat ke arah air, tampak sosok perempuan duduk di atas batu sambil menatap ke arah daratan. Di pangkuannya ada tahu goreng yang gosong, dan di bawah air bayangan dua orang tampak mengambang, satu laki-laki tua, satu perempuan muda. Semenjak malam itu, siapapun yang membuka warung di sekitar sungai itu selalu tutup dalam hitungan hari. Bukan karena tak ada pembeli, tapi karena setiap malam selalu ada yang mengetuk pintu dapur sambil berbisik, ngasih makan atau gantinya yang kuambil. Dan sungai itu tetap tenang di siang hari, tapi di malam gelap kadang terdengar suara perempuan tertawa di bawah air. Hujan turun deras malam itu. Langit Semarang tampak kelabu, menyelimuti sungai yang dulu ramai dengan suara orang berjualan. Kini hanya suara air yang bergemuruh dan gelegar petir yang sesekali menerangi warung tahu gimbal yang telah lama ditinggalkan. Sudah sebulan sejak kejadian Ardi menghilang, dan semenjak itu tak ada lagi yang berani mendekat. Tapi Bu Ratna masih belum menyerah. Dalam mimpinya, Pak Suyono datang lagi. Kali ini bukan dengan wajah ketakutan, tapi dengan nada memohon. Ratna, tolong bebaskan aku. Tolong larung dia kembali ke tempat asalnya. Bu Ratna tidak mengerti maksudnya, tapi ia yakin hanya ada satu cara
untuk mengakhiri semua ini, menghadapi langsung sang penunggu air itu. Maka malam itu, dengan membawa dupa, bunga 7 rupa, dan sesajen, ia menuju ke sungai. Di tangannya tergenggam satu benda yang diwariskan dari kakeknya, sebuah kendi tanah liat tua yang konon digunakan oleh dukun zaman dulu untuk mengikat makhluk air. Ketika ia tiba di tepi sungai, udara di sekitarnya berubah. Bau amis semakin kuat, kabut tipis turun perlahan, dan suara gemericik air terdengar seperti bisikan. Ngasih makan, ngasih makan. Bu Ratna berlutut, menyalakan dupa, dan mulai membaca mantra pelan-pelan. Tapi sebelum ia selesai, dari arah air muncul gelembung besar, lalu sebuah tangan pucat menyembul dari bawah permukaan, disusul rambut panjang yang mengambang seperti lumut hitam. Sosok itu muncul perlahan, memperlihatkan wajah Nyai Larung yang pucat kehijauan. Matanya kosong, tapi di dalamnya ada sesuatu yang mirip kebencian purba. Tubuhnya setengah manusia, setengah makhluk air, dengan kulit licin seperti belut. Dari bibirnya menetes air hitam. Kenapa mengganggu? Manusia, suaranya menggema seperti keluar dari dasar air. Bu Ratna gemetar, tapi berusaha tegar. Aku mau menghentikan ini. Sudah cukup darah yang kau ambil. Makhluk itu tersenyum samar, tapi senyumannya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, aku hanya mengambil yang dijanjikan. Kalian manusia yang datang kepadaku dulu. Kalian yang memohon rezeki, tapi lupa memberi ganti. Aku cuma menagih janji. Lalu tiba-tiba air sungai di sekitar mereka berputar, membentuk pusaran besar. Dari dalam pusaran itu muncul bayangan hitam menyerupai wajah-wajah mungkin arwah mereka yang pernah jadi tumbal. Ada wajah Pak Suyono, Nina, dan Ardi. Mereka menatap Bu Ratna dengan mata kosong, seolah meminta sesuatu. Bu Ratna menjerit dan menancapkan dupa ke tanah sambil membaca doa lebih keras. Ia mengambil kendi tua itu dan melemparkannya ke air sambil berteriak, "Dengan restu leluhur, aku kembalikan kau ke asalmu, Nyai Larung." Kendi itu tenggelam, lalu air mendidih hebat. Dari bawah muncul teriakan nyaring setengah manusia, setengah hewan. Suara itu membuat tanah bergetar. Bayangan Nyai Larung menggelepar, lalu melilit dirinya sendiri dengan rambut panjangnya yang basah. Air hitam memancar kemana-mana, membuat pandangan Bu Ratna kabur. Ketika kabut mulai menipis, sosok itu perlahan menghilang ke dalam air, meninggalkan pusaran besar yang menyedot semua bunga, dupa, dan sesajen yang tadi ia bawa. Dan begitu semuanya tenang, terdengar bisikan terakhir, "Aku bukan musuh, tapi mereka yang lupa janji." Air sungai mendadak jernih. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bau amis itu hilang. Bu Ratna duduk lemas di tepi sungai, menangis. Namun saat ia menatap permukaan air yang tenang itu, hatinya mendadak dingin. Di antara riak kecil, tampak 3 bayangan berdiri di dasar sungai. Pak Suyono, Nina, dan Ardi semuanya menatapnya sambil tersenyum. Lalu perlahan mereka melambai sebelum benar-benar lenyap di kegelapan air. Beberapa hari kemudian, warga mendapati Bu Ratna pingsan di dekat warung yang kini sudah setengah roboh. Ia tak bisa bicara selama 3 hari penuh. Ketika akhirnya sadar, kalimat pertama yang ia ucapkan membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Dia sudah pergi, tapi jangan pernah ganggu sungai itu lagi. Setelah kejadian itu, warung tahu gimbal di pinggir sungai Semarang tersebut dibiarkan terbengkalai. Rumput tumbuh menutupi dindingnya, papan nama lapuk, dan setiap malam bulan purnama dari arah sungai masih terdengar suara seperti orang menabur sesuatu ke air. Beberapa warga bersumpah kalau dilihat dari jembatan di atas sungai saat tengah malam akan tampak bayangan perempuan berkebaya kuning duduk di atas batu besar di tengah arus. Ia hanya diam menatap ke arah daratan
ke arah warung tua itu. Dan kalau kau cukup berani untuk berdiri di tepi sungai dan memanggil namanya, kadang air sungai akan beriak pelan dan dari bawah muncul tangan pucat yang menyambutmu dengan lembut. Hanya saja mereka bilang, siapapun yang disambut oleh tangan itu tak pernah kembali.